warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Teman-teman PAI 6B tetap semangat mengikuti kuliah online. Di sini saya kelompok 10 ya. Untuk mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan Islam dengan judul makalah Desain Pendidikan Karakter Mahasiswa dalam Menghadapi Era Digitalisasi. Disusun oleh saya sendiri, Supriyanto dan Siti Fatimah. Oke, langsung saja. Untuk rumusan masalah, apa itu pendidikan karakter? Kemudian, bagaimana desain pendidikan karakter mahasiswa di era milenial dan digitalisasi ini? Kemudian, apa saja manfaat dan pentingnya desain pendidikan karakter bagi mahasiswa? Oke, itu yang akan kita bahas. Pertama, apa itu pendidikan karakter? Dari sini kita ambil dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Kita artikan satu-satu. Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk menjadikan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya belum tahu menjadi tahu, dari baik menjadi lebih baik, dari yang belum bisa menjadi bisa. Gitu. Secara umumnya seperti itu. Untuk karakter ini adalah tabiat, perangai, sikap, akhlak yang menggambarkan diri seseorang. Jadi kalau digabungkan pendidikan karakter ini usaha yang terencana untuk merubah perilaku, perangai, sikap agar menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Terus bagaimana rencana atau master plan-nya untuk pendidikan karakter ini, bagaimana desainnya? Nah, ini kita sesuai dengan pernyataan dari Perdana Menteri Inggris pertama kali, Margaret Thatcher. Jadi perhatikan mindsetmu atau pikiranmu, karena itu akan menjadi perkataanmu. Jadi mulai dari pikiran atau pemikiran kita, itu akan timbul perkataan atau statement. Nah, dari statement itu, perkataanmu itu, muncul tindakan. Tindakan action yang akan dilakukan. Nah, dari tindakan itu, kalau dilakukan sehari-hari, terus-menerus, itu akan jadi habit atau kebiasaan. Nah, dari kebiasaan ini akan menjadi karakter yang menunjukkan atau menggambarkan diri seseorang. Bagaimana karakter orang ini, kebiasaannya seperti apa, dan sebagainya. Dan karakter ini akan menjadi masa depan yang menentukan nasibmu di masa depan. Ya, seperti itu. Jadi, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan sampai ada pepatah juga, pemuda hari ini akan menjadi pecundang masa depan. Kalau kita tidak siap, tidak mempersiapkan diri dengan baik, depan tantangan dengan era milenial ini akan sangat cepat dan sangat kejam. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Dengan apa? Dengan melakukan yang terbaik, belajar dengan baik, dan mau membuka terhadap perubahan yang ada. Oke, karakter yang sempurna telah dicontohkan oleh Rasulullah dengan integritas yang luar biasa, dengan kejujurannya, terus amanah, bisa dipercaya, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin, dapat percaya dan jujur. Melalui 4 sifat utama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sidik, kedua amanah, fatonah, dan tabligh. Integrity, trust, smart, and open. Karena suri tauladannya baik terdapat pada Rasulullah. Berikutnya, sikap yang diperlukan untuk menghadapi era digitalisasi, yaitu mau belajar, openly, dalam artian kita mau menerima perubahan, karena perubahan itu keniscayaan. Perubahan tidak bisa dihindari, tetapi kita harus menghadapinya dengan persiapan, dengan tekad yang kuat, dan intinya kita mau belajar. Itu sikap pertama yang harus kita miliki. Terbuka terhadap teknologi terbaru.
ilmu terbaru, terbuka masukan dan kritikan yang membangun, terbuka terhadap nasihat, terbuka terhadap apa yang diajarkan orang lain atau guru kepada kita. Jadi tidak menutup diri atau eksklusif, dan juga kita mau juga memberikan nasihat, masukan, juga terbuka menyampaikan inspirasi kita, aspirasi kita agar dapat sama-sama membangun yang lebih baik. Kemudian adalah cepat beradaptasi, karena memang perubahan ini sangat cepat dari 1.0, 2.0, 3.0, dan ini 4.0. Nah, ini ciri khas dari era digitalisasi ini adalah kecepatannya sangat cepat, percepatannya melalui internet dalam genggaman, dan juga teknologi itu semakin cepat berkembang juga memunculkan masalah-masalah baru yang harus dihadapi. Nah, itu adaptasi kita terhadap hal-hal yang baru. Tetapi untuk mahasiswa ini biasanya usianya ya antara 19 sampai 30, itu memiliki dua kekayaan, yaitu waktu yang lebih, karena masih muda, waktunya masih banyak yang kosong. Kemudian tubuh dan fisik yang kuat, karena memang kalau anak muda itu masih cepat, sigap, dan nggak mudah capek. Jika kalau sudah tua itu kan produktivitasnya menurun. Masa emas itu usia 21 sampai 25, dan itu tidak akan kembali lagi usia emas ini. Maka pada masa emas ini kita belajar, kita melatih, menempa diri agar menjadi yang lebih baik lagi. Kerja kreatif. Untuk kunci suksesnya adalah kunci keberhasilan kita untuk menghadapi era milenial. Ini berdasarkan riset yang saya lakukan dan juga pengalaman yang saya alami sendiri beberapa tahun. Jadi kunci keberhasilan kita manajemen diri sendiri. Jadi kita harus bisa mengalahkan ego kita sendiri, ya kan? Ini berhubungan dengan fisik, sama kita capek atau lelah. Nah, itu kita harus bisa manajemen diri sendiri, manajemen kesehatan. Karena orang yang tidak bisa menjaga kesehatannya itu tidak bisa bekerja. Nah, itu filosofi dari Jepang. Kalau kamu tidak bisa menjaga kesehatan, Kingo Kangrio Sinaito, Sikuto Kak Deginai. Kalau kamu nggak bisa manajemen kesehatan, Anda tidak bisa bekerja. Maka pola makan, pola tidur itu harus dijaga. Jangan sampai pola tidur terganggu gara-gara game dan sebagainya. Itu yang paling dihindari oleh orang-orang Jepang. Jadi manajemen diri, ego kita latih agar teratur. Nah, itu kita disiplin diri sendiri. Kemudian manajemen waktu. Nah, kalau filosofi orang Jepang juga sama. Jadi bekerja dengan baik, belajar dengan baik, bermain dengan baik. Jadi harus seimbang, adanya keseimbangan, balance. Jadi tidak melulu bekerja, tapi juga harus ada belajar dan juga bermainnya, menikmati hidup. Ya, karena kalau satu fokus aja nanti bisa kurang seimbang dan bisa sakit atau stres yang bisa dihadapi. Kemudian manajemen emosi atau jiwa. Nah, ini sebenarnya poin penting pada mahasiswa di Indonesia, karena kita punya agama, punya Tuhan, tempat untuk curhat atau berkeluh kesah. Nah, itu kita bisa manajemen emosi atau jiwa, menata hati agar tetap tenang, tegar menghadapi hidup, optimis melihat masa depan. Itu kekuatan yang tidak dimiliki oleh mungkin orang Jepang atau orang yang tidak memiliki agama atau orang asing. Kita harus bisa menyatukan antara kekuatan pikiran, hati, dan fisik. Dan itu akan sangat luar biasa. Itu yang pernah saya rasakan. Oke, selanjutnya era digitalisasi ini memiliki ciri khas kalau kita amati itu kecepatannya sangat luar biasa. Ya. Tahun 2010 ya kan, itu sudah mulai
Facebook dan sebagainya, HP dan Android dan sebagainya itu sudah marak. Saya dulu punya warnet karena kecepatan teknologi yang semakin cepat ini, warnet gulung tikar dalam hanya 2 tahun. Ini karena kecepatan teknologi yang sangat cepat. Dari komputer, warnet, semua beralih kepada Android atau HP. Dan paket internetnya juga murah kan, dan sebagainya. Itu yang menelan usaha seperti warnet dan sebagainya. Wartel dulu juga marak tapi sudah hancur karena adanya HP. Misal juga BlackBerry yang dulu merajai pasar, Nokia juga sama, karena tidak mengikuti perubahan, tidak bisa melihat perubahan itu, nggak melakukan inovasi, akhirnya gulung tikar. Nah, itulah salah satu contoh kecepatan yang ada di teknologi yang ada di dunia. Kemudian akselerasi atau acceleration. Akselerasi adalah bagaimana meningkatkan kecepatan itu. Percepatan itu bagaimana mendongkrak agar bisa lebih cepat lagi. Tentu saja akselerasi ini adanya internet. Karena internet dunia dalam genggaman. Informasi dapat kita unduh dengan sekali klik. Kita dapat memberikan berita, dapat memberikan statement atau pandangan kita hanya dalam satu kali klik. Kita ingin terkenal dan sebagainya, ingin jadi YouTuber, artis dan sebagainya, bisa internet juga. Jadi kesempatannya lebih terbuka untuk semuanya. Tetapi yaitu kita harus cepat, pandai melihat peluang dan juga usaha yang keras. Karena persaingan sangat ketat. Jadi era digitalisasi ini selain tantangan juga merupakan peluang. Tantangannya apa? Ya tadi, kecepatan teknologi. Kita harus mau belajar perubahan-perubahan itu, melihat peluang, harus tahu mengenai geopolitikal, bagaimana ke depan itu seperti apa, algoritma sukses itu seperti apa. Kita bisa belajar dari yang sudah sukses dan mengamati, kemudian bisa aplikasikan yang terbaik. Berikutnya, mau challenge. Challenge ini adalah mau menerima tantangan. Kita mencoba diri sendiri, menantang diri sendiri. Kita bisa nggak? Ya, kita pasti bisa. Kita lakukan, coba. Ya. Sama kita pengen membuat produk apa dan kita melakukan challenge dengan wirausaha itu berani mengambil resiko. Ya. Akhirnya kita melakukan usaha dan kalau berhasil itu merupakan peluang bagi kita untuk sukses. Ya. Jadi setelah tantangan akan tertimbul harapan ya, ini peluang untuk berhasil, pintu sukses. Dan usaha yang keras, konsisten, dan juga doa pasti bisa menemukan kunci sukses. Meskipun secara garis besar algoritma sukses itu 6 kali gagal biasanya. Pengusaha-pengusaha itu rata-rata 6 kali gagal baru bisa mencapai titik kesuksesan yang diinginkan dalam usaha. Oke, dan pemenang dalam era digitalisasi ini adalah mereka yang mau action, tidak hanya rebahan atau cuma berangan-angan, punya planning tapi nggak mau doing atau melakukan. Yang pertama, dari rencana itu, ide yang cemerlang itu kita realisasikan melalui action, tindakan. Selanjutnya dari tindakan itu kita otomatis akan mendapatkan tantangan, hambatan, rintangan, dan sebagainya. Kita hadapi karena usaha yang keras akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama-sama, itu hasilnya ya tetap sama. Tapi kita melakukan hal yang berbeda, mau mengambil tantangan, itu hasilnya akan luar biasa, lebih besar lagi, ya kan? Kalau kita cuma duduk-duduk, nyantai, internetan, atau nge-game aja, hasilnya ya seperti itu, bisa ditebak 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Tapi kalau kita berani belajar, mengasah skill, itu nanti akan berbeda hasilnya di masa depan. Ya. Lakukan yang terbaik dan Allah akan memberikan jalannya, memberikan rewardnya, memberikan kemudahannya. Jadi kita harus percaya dengan melakukan yang terbaik. Do your best. Berikutnya, percaya pada Allah
lewat doa-doa yang kita panjatkan, karena segala sesuatu Allah lah yang menentukan. Itu merupakan kecerdasan spiritual yang kita miliki dan harus kita jaga, karena memang di dunia yang edan ini, kecepatannya luar biasa ini, dengan iman dan takwa, terus percaya pada Allah, berdoa, itu akan menenteramkan hati. Kalau kita gagal, kita berusaha lagi, lakukan yang terbaik. Gitu. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada peribahasa dari Prancis ya. Jangan hanya melihat mawar itu indah, tetapi lihatlah bagaimana duri yang tajam itu menghasilkan mawar yang indah. Jadi sesuatu yang sukses, hebat atau indah itu melalui proses yang panjang, bukan mulus, tapi juga berduri tajam, enggak penuh dengan tantangan, hambatan, rintangan. Tapi kalau bisa melewati itu akan menghasilkan buah atau bunga yang indah atau manis. Demikian dari saya. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.